Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri sekalian, kembali kita lanjutkan membaca kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matn Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang merupakan syarah terhadap kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Al-husna, mereka akan mendapatkan al-husna. Al-husna maksudnya adalah surga. Wa ziyadah, dan mendapatkan tambahan. Selain mendapatkan surga, mereka juga mendapatkan tambahan. Surat Yunus ayat 26. Perhatikan, ini masih bicara tentang ar-ru'yah. Keyakinan bahwasanya orang-orang yang beriman akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Di antara dalilnya adalah ayat ini. Fassara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-husna bi annaha al-jannatu. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan husna dengan jannah. Husna artinya surga. Orang yang berbuat baik akan mendapatkan surga. Wa fassara ziyadata bi annaha an-nadharu ila wajhillahil karim. Dan di hadis yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ziyadah dalam ayat ini, maknanya adalah an-nadhar ila wajhillahil karim, memandang wajah Allah yang mulia. Wa hadza fi sahihi Muslimin. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berbuat kebaikan akan mendapatkan surga, dan mereka akan mendapatkan tambahan kenikmatan, yaitu melihat wajah Allah yang mulia. Dan ini juga dalil bahwasanya ar-ru'yah, melihat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kenikmatan. Karena kata Allah, orang yang baik akan dapat surga dan tambahan setelah kenikmatan surga. Kalau dikatakan tambahan, berarti ini sama-sama kenikmatan, sebagaimana nikmatnya surga. Bahkan lebih nikmat lagi. Sehingga kata para ulama, dari semua kenikmatan yang ada di surga, yang paling nikmat adalah ketika penduduk surga memandang wajah Allah yang mulia. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, lahum ma yasha'una fiha, dan mereka para penduduk surga akan mendapatkan apa yang mereka inginkan di dalamnya. Waladaina mazid, dan dari sisi kami, kata Allah, akan kami berikan tambahan. Surat Qaf ayat 35. Kata Syekh Shalih Fauzan, al-mazidu huwa an-nadharu ila wajhillahil karimi. Mazid dalam ayat ini maksudnya adalah memandang kepada wajah Allah yang mulia. Maka ini dalil yang lain yang menunjukkan adanya ar-ru'yah. Wa qala ta'ala 'anil kuffar, dan Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang kafir. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sama sekali tidak. Sungguh mereka terhadap Rabb mereka di hari itu akan terhalangi. Surat Al-Mutaffifin ayat ke-15. Fa idza kana al-kuffaru mahjubina 'anillahi. Ketika orang-orang kafir terhalangi dari memandang Allah. Ai la yarawnahu, maksudnya mereka enggak bisa lihat Allah. Li'annahum kafaru bihi fid dunya. Karena orang-orang kafir, mereka kufur kepada Allah di dunia. Dan al-kufru secara lugawi, secara bahasa artinya menutup. Mereka menutup diri mereka sehingga tidak mau untuk mengimani iman yang benar. Secara bahasa, al-kufru artinya menutup. Oleh karena itu, fahum mahjubuna 'anil nadhari ilaihi yaumil qiyamati. Mereka tertutup, terhalang dari memandang Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Wa hadza a'dhamu hurmanin wa a'dhamu 'adzabin. Maka ini keterhalangan yang paling besar dan azab yang paling besar. Wal iyadu billah.
Fadallatil ayatu ala annal mu'minina laisu mahjubina 'anillahi yaumal qiyamah. Maka ayat ini juga dalil bahwasanya orang-orang yang beriman, mereka tidak terhalangi dari Allah di hari kiamat. Dengan pendalilan mafhum. Ketika Allah Ta'ala katakan orang-orang kafir terhalangi. Berarti mafhumnya, kesimpulan terbaliknya, orang-orang yang beriman tidak terhalangi. Wa annahum yarawnahu bin nadhari ilaihi fil akhirati. Dan bahwasanya mereka akan bisa melihat Allah, akan bisa memandang Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Li'annahum amanu bihi fid dunya wa lam yarawhu. Karena mereka orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada Allah di dunia, padahal mereka tidak melihat Allah. Mereka tidak lihat Allah, tapi mereka beriman kepada Allah. Andaikan Allah terlihat oleh makhluk di dunia, andaikan Allah kelihatan, maka beriman kepada Allah itu perkara yang biasa. Karena mengimani perkara yang kelihatan. Tapi ketika orang-orang beriman di dunia, mereka tidak lihat Allah, namun mereka tetap beriman. Maka iman mereka ini sebuah keistimewaan, sebuah keutamaan, sebuah kemuliaan. Wa innama istadallu alaihi subhanahu bi ayatihi wa risalatihi. Mereka berdalil untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayatnya dan dengan risalah dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang-orang beriman, dalil ayat Quran dan hadis-hadis yang sahih itu sudah cukup. Mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Wallahu akramahum bin nadhar ilaihi yaumal qiyamah. Maka Allah memuliakan mereka dengan Allah mampukan mereka untuk melihat Allah, untuk memandang kepada Allah di hari kiamat. Wan nadharu ila wajhillahi azza wa jalla a'dhamu na'imin fil jannati. Dan memandang wajah Allah yang mulia adalah nikmat yang paling besar bagi penduduk surga. Sebagaimana sudah kita sebutkan sebelumnya. Hadza madhhabu ahlis-sunnati wal jama'ati wa hadhihi ba'du adillatihim minal Qur'ani. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan yang telah disebutkan itu adalah beberapa dalilnya dari Al-Qur'an. Wa amma adillatuhum minas sunnati fa katsiratun jiddan. Adapun dalil dari as-sunnah maka sangat banyak sekali. Balagat haddat tawaturi, sampai mencapai level mutawatir. Mutawatir itu adalah ketika dalil dari suatu perkara sangat banyak sampai menghasilkan keyakinan yang pasti. Saking banyaknya dalilnya sampai kita yakin dengan pasti. Kama qala al-allamatu Ibnul Qayyimi fi kitabih Al-Qayyimi Hadil Arwahi ila Biladil Afrahi. Sebagaimana hal itu dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Beliau katakan bahwasanya dalil-dalil tentang ar-ru'yah itu sampai mencapai level mutawatir. Wasaqal ahaditha al-waridata fi ar-ru'yati wa qad balagat haddat tawaturi. Dan beliau sampaikan di dalam kitab tersebut hadis-hadis yang ada tentang masalah ru'yah. Dan hadis-hadis tersebut sampai mencapai level mutawatir. Minha diantaranya qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamati. Kama tarawna al-qamara lailatal badri. Sesungguhnya kalian akan bisa melihat Rabb kalian di hari kiamat. Sebagaimana kalian melihat bulan di malam bulan purnama. Wa kama tarawna asy-syamsa sahwan laisa dunaha sahabun. Dan sebagaimana kalian melihat matahari dalam kondisi cuaca yang cerah yang tidak terhalangi oleh awan. Artinya penduduk surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan begitu jelasnya, dengan mata kepala mereka langsung. La tudamuna fi ru'yatihi aw la tadamuna fi ru'yatihi. Dan kalian tidak akan saling berdesak-desakan ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan cara bacanya, ada dua cara baca. Tudammun atau tadammun. Yang pertama taknya di dhammah, yang kedua taknya di fathah. Tudammun dari fi'il dhamma yudammu, yang artinya dikumpulkan dalam suatu perkara. Sedangkan tadammun dari fi'il tadamma yatadammu, yang artinya digabungkan satu dengan yang lainnya. Maka dari dua cara baca ini kita bisa simpulkan bahwasanya
penduduk surga kelak di surga, ketika melihat Allah itu nggak perlu kumpul dulu. Dari kata-kata la tudammuna, nggak perlu kumpul dulu. Mereka bisa melihat dari tempat mereka masing-masing. Dan mereka tidak butuh untuk berdesak-desakan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Dari kata-kata la tadammun, mereka tidak perlu digabungkan dengan yang lainnya untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu berdesak-desakan. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Yakni la tazdahimuna ala ru'yatillahi azza wa jalla. Maksudnya adalah kalian tidak perlu berdesak-desakan untuk melihat Allah azza wa jalla. Lianna kulla wahidin yara rabba wa huwa fi makanihi min ghairi zihamin. Karena setiap penduduk surga akan melihat Rabbnya dari tempatnya masing-masing tanpa berdesak-desakan. Kama anna an-nasa yarawna asy-syamsa wal qamara min ghairi zihamin. Sebagaimana manusia melihat matahari dan juga bulan tanpa perlu berdesak-desakan. Li'anna al-'adata idza kana syai'u fil ardi wa khafiya yazdahimuna ala ru'yatihi. Karena biasanya kalau ada sesuatu di atas muka bumi ini yang dia tersembunyi, yang awalnya dia tidak terlihat, kemudian tersingkap, maka biasanya orang-orang akan berdesak-desakan untuk melihatnya. Walakin idza kana syai'u murtafi'an kasyamsi wal qamari fa innahum la yazdahimuna ala ru'yatihi. Adapun kalau sesuatu itu tinggi posisinya seperti matahari, demikian juga bulan, maka orang tidak perlu berdesak-desakan untuk melihatnya. Maka ini dalil bahwasanya Allah itu tinggi zatnya. Allah tinggi posisinya. Bahkan di surga pun Allah maha tinggi. Allah maha tinggi di atas para penghuni surga. Allah maha tinggi posisinya. Sehingga ini dalil lain yang menetapkan sifat maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Kullun yarahu wa huwa fi makanihi. Setiap orang yang ada di surga akan bisa melihat Allah dari tempatnya masing-masing. Idza kana hadza fil makhluqi asy-syamsu wal qamaru fa kaifa fil khaliqi subhanahu wa ta'ala. Kalau di antara makhluk saja ada yang seperti itu, yang bisa dilihat tanpa perlu berdesak-desakan, contohnya seperti matahari dan bulan, maka bagaimana lagi dengan Al-Khaliq? Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ini hal yang lebih mungkin lagi. Walam yunkir ar-ru'yata illa ahlul bid'ah. Dan tidak ada yang mengingkari keyakinan ar-ru'yah kecuali ahlul bid'ah. Kal Jahmiyati wal Mu'tazilati. Seperti orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Mu'tazilah. Alladzina yanfauna ar-ru'yata. Yang mereka menafikan ar-ru'yah. Mereka mengingkari ar-ru'yah. Yaquluna, mereka mengatakan, yalzamu min itsbatir ru'yati an yakuna Allahu fi jihatin. Kalau kita menetapkan ru'yah, bahwasanya Allah bisa dilihat, berarti nanti Allah berada di suatu arah. Wallahu indahum laysa fi jihatin. Dan Allah, kata mereka, tidak mungkin berada di suatu arah. Jadi kata mereka, kalau Allah bisa dilihat oleh penduduk surga dan mereka tidak perlu berdesak-desakan, berarti Allah ada di atas dong. Wah, gak mungkin kalau Allah ada di atas. Atas itu kan arah. Gak mungkin Allah berada di suatu arah. Wa huwa indahum la dakhilal alami, wala kharijaha, wala fawqa, wala tahta, wala yamnatan, wala yasratan, laysa fi jihatin. Dan akidah mereka, bahwasanya Allah itu tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Dan Allah tidak berada di suatu arah. Hadza ma'nahu annahu ma'dumun. Kata Syekh Shalih Fauzan, kalau begitu, konsekuensinya berarti Allah tidak ada. Kalau Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, berarti Allah tidak di mana-mana. Kalau Allah tidak di mana-mana, berarti Allah tidak ada. Itu konsekuensinya. Ta'ala Allahu amma yaquluna. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka tuduhkan tersebut. Fanafau ar-ru'yata min ajli hadzal ra'yi al-batili. Maka mereka pun menafikan akidah ar-ru'yah karena alasan yang batil tersebut. Wa amal asy'ariyatu lamma lam yumkinhum inkarul adillati minal kitabi was sunnati athbatu ar-ru'yata.
Adapun orang-orang Asy'ariyah, ketika menurut mereka nggak mungkin kita mengingkari dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka mereka pun menetapkan ar-ru'yah. Wa qalu yura walakin laysa fi jihatin. Namun mereka mengatakan Allah nanti bisa dilihat, namun Allah tidak berada di suatu arah. Wa hadza min at-tanaqqudi al-ajibi. Maka ini sebuah kontradiksi yang sangat aneh. Laisa hunaka syai'un yura wa huwa laysa fi jihatin. Tidak ada suatu perkara pun yang dia bisa dilihat tapi dia tidak ada di suatu arah. Jadi konsepnya Asy'ariyah, Allah itu bisa dilihat tapi tidak dengan mata. Sehingga mereka mentakwil an-nadhar itu artinya Allah dipikirkan, Allah dilihat dengan pikiran oleh para penduduk surga, sebagaimana pembahasan yang sebelumnya. Bahwasanya kalau nadhar itu bergandengan dengan fi, baru artinya berpikir, tafakkur. Tapi kalau an-nadhar bergandengan dengan ila, maka bukan itu maknanya. Namun maknanya adalah memandang dengan mata. Walidzalika radda alaihim al-mu'tazilatu li'anna hadza minal mustahili. Oleh karena itu orang-orang Mu'tazilah pun membantah orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Asy'ariyah, karena keyakinan Asy'ariyah adalah perkara yang mustahil. Bisa dilihat tapi tidak berada di suatu arah. Wa ahlus sunnati wal jamaati yaquluna, adapun ahlus sunnah wal jamaah mereka mengatakan yura subhanahu wa ta'ala wa huwa fi jihatil uluwi min fawqihim. Allah bisa dilihat dan Allah berada di arah yang tinggi. Allah berada di tempat yang tinggi. Allah maha tinggi. Dan Allah bisa dilihat min fawqihim, dari bawah. Ini keyakinan ahlus sunnah. Sebagaimana yang ada dalam dalil-dalil, simple. Ahlussunnah itu ada dalil, kita yakini apa adanya. Nah, adapun argumen dari orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah bahwasanya nggak mungkin Allah berada di suatu arah. Maka di sini beliau bantah. Fal jihatu in urida biha al jihatul makhluqatu wallahu laysa fi jihatin. Maka jihah atau arah, kalau maksudnya adalah arah yang ada pada makhluk, arah yang sama seperti arahnya makhluk, maka memang benar Allah tidak berada di arah yang seperti itu. Li'annahu laysa bihalin fi khalqihi subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak mungkin bersatu di dalam makhluknya subhanahu wa ta'ala. Kalau maksudnya arah itu arah yang sama dengan arahnya makhluk, kalau maksudnya atas itu atas yang berupa makhluk, posisi atas itu kan makhluk juga. Atas yang ada di dunia ini itu makhluk. Contoh, di atas saya ada plafon. Plafon makhluk bukan? Makhluk. Di atas plafon ada genteng. Genteng makhluk bukan? Makhluk. Di atas genteng ada apa? Ada udara. Udara makhluk bukan? Makhluk. Di atas udara ada atmosfer. Atmosfer makhluk bukan? Makhluk. Dan seterusnya ke atas. Atas yang ada di dunia ini itu makhluk. Maka nggak mungkin Allah berada di dalam makhluk. Allah tidak bersatu dengan makhluknya. Wa in urida biha al-'uluwu fawqa al-makhluqati fahadha thabitun lillahi azza wa jalla. Tapi kalau yang dimaksud dengan jihah, arah, itu adalah al-'ulu, kemahatinggian Allah di atas seluruh makhluknya secara mutlak. Maka ini benar adanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena uluwullah, kemahatinggian Allah itu sifat Allah, dia bukan makhluk. Dan jangan disamakan atas yang ada di dunia ini dengan atasnya posisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu beda. Kalau atas di dunia ini tadi itu makhluk. Kalau atas yang merupakan posisi Allah, kemahatinggian Allah itu sifat Allah, bukan makhluk. Yang kedua, atas yang ada di dunia ini itu relatif. Genteng itu ada di atas saya, tapi dia ada di bawah pohon kelapa. Dia ada di bawah awan. Relatif. Adapun atasnya Allah, kemahatinggian Allah subhanahu wa ta'ala itu absolut. Bagi seluruh makhluknya Allah di atas. Sehingga ini beda. Ini sama seperti kita bicara masalah sifat yang lain. Allah maha mendengar, kita juga mendengar. Tapi pendengaran Allah beda dengan pendengaran kita. Maka demikian juga, bagi makhluk itu ada atas, bagi Allah juga ada atas. Tapi atasnya Allah beda dengan atasnya makhluk. Allahu fil 'uluwi fawqas samawati. Maka Allah berada di atas.
berada di posisi yang tinggi di atas seluruh langit. Fal jihatu lam yarid itsbatuha aw nafyuha fi kitabillahi. Kemudian di sisi lain kata-kata al-jihah atau arah itu adalah istilah yang tidak ditetapkan dan juga tidak dinafikan di dalam Al-Quran. Tidak ada ayat yang menetapkan kata-kata al-jihah, bahwasanya Allah punya jihah, arah. Dan juga tidak ada ayat yang mengatakan Allah tidak punya jihah, tidak punya arah. Oleh karena itu, yang seperti ini nggak boleh kita nafikan dan nggak boleh kita tetapkan. Yuqalu fiha ala tafsil sabiqi. Kita katakan tentang jihah ini sebagaimana rincian sebelumnya. Kalau jihah ini maksudnya adalah arah yang ada pada manusia, arah yang merupakan makhluk, maka tentu Allah tidak berada di dalam jihah tersebut. Tapi kalau jihah di sini maksudnya adalah uluwullah, kemahatinggian Allah, sifat atasnya Allah di atas seluruh makhluk, maka itu benar adanya. Wajib kita imani. Sehingga itulah yang terjadi pada ar-ru'yah. Allah berada di atas. Yang mana atas ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, bukan atasnya makhluk. Ini yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.